Tama tidak bisa menahan perasaan simpati padanya. Dia dan Victoria sama-sama orang yang telah meminum pil Evergreen dan hidup selama 300–400 tahun, tapi nasib mereka sangat berbeda. Victoria telah mengatur ulang Black Mamba dan juga telah menjadi guru selama 300–400 tahun. Selama ini Black Mamba telah tumbuh dan kekuatan pribadinya telah meningkat. Dan keluarganya sendiri, tetapi juga di bawah restunya juga telah lama menyebar. Seluruh 5 personel inti kantor gubernur militer adalah keluarga Victoria Zack. Jadi bisa dilihat, keluarga Victoria Zack hari ini telah menjadi keluarga super yang makmur dan kuat, dengan kekuatan menyeluruh. Bahkan jika itu adalah keluarga Rothschild, mereka harus menghormati keluarga Victoria Zack. Tapi Isyana, garis keturunan kakeknya benar-benar terputus lebih dari 300 tahun yang lalu, dan garis keturunan keluarga Danendranya, dia adalah satu-satunya yang masih hidup sampai hari ini. Yang lebih menjijikkan adalah bahwa Isyana telah menghindari pengejaran Victoria selama bertahun-tahun dalam hidupnya, dan mereka berdua berada dalam situasi yang sama hari demi hari. Memikirkan hal ini, Tama mau tidak mau bertanya padanya, "Kamu telah diburu oleh Victoria selama bertahun-tahun, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk memberinya cincin dan menukar kehidupan yang damai untuk dirimu sendiri?" Memikirkannya, Isyana berkata, "Ketika aku meninggalkan Ranau dan melakukan perjalanan ke Asia Tenggara, aku melewati semua jenis cobaan dan kesengsaraan di jalan, dan aku hampir mati beberapa kali. Pada saat terberat, aku berpikir untuk menyingkirkan semuanya. Tapi ketika aku memikirkan ayahku menukar nyawanya dengan 500 tahun umurku, aku tidak berani melanjutkan ide ini lagi. Nanti aku juga berpikir, daripada lari, kenapa tidak aku serahkan saja cincin itu ke Victoria, agar dia bisa membuang ide mengejarku dan membiarkanku menjalani hidupku dengan damai. Tapi kemudian aku berpikir, Victoria dianggap sebagai musuh ayahku. Jika aku harus berkompromi dan memohon pengampunan darinya, kalau begitu aku sama dengan Rainer, yang membiarkan tentara Qi masuk ke negara itu. Dan apa perbedaan antara keduanya? Keduanya hanya mengakui seorang pencuri sebagai ayah mereka." Mengatakan bahwa Isyana melanjutkan, "Setelah memikirkan hal ini, aku memutuskan bahwa itu bahkan lebih sulit. Aku harus hidup, lebih sulit lagi, aku harus tidak berkompromi dengan Victoria. Selama aku bisa hidup, aku pasti akan hidup lebih lama dari Victoria. Pada saat itu aku akan bisa tertawa pada akhirnya." Tama berkata dengan pasti, "Jangan khawatir, kamu pasti akan hidup lebih lama darinya." Isyana menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan pasti bisa hidup lebih lama dariku. Ketika aku meninggal, tolong kubur abuku di samping orang tuaku, hidupku akan lengkap." Tama dengan serius berkata, "Jangan khawatir, jika aku bisa menemukan formula pemuda 1000 tahun, serta metode pemurnian khusus, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama dari 1000 tahun, seperti leluhur tua Surya Puja." Isyana tersenyum pahit, tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hidup selama 400 tahun saja sudah sangat berat, apalagi 1000 tahun, aku tidak berani memikirkannya dan aku tidak ingin memikirkannya, Tuan. Bahkan jika kamu benar-benar dapat memurnikan pil itu, aku tidak ingin meminumnya lagi." Mendengar kata-kata ini, Tama mau tak mau melirik Isyana dengan perasaan senangnya, dan melihat ekspresinya yang serius dan sedikit sedih, jadi dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Isyana pasti menghadapi banyak penderitaan yang tidak pernah diimpikan orang biasa selama 300 tahun terakhir. Orang-orang mengatakan bahwa mereka yang telah hidup lama telah melewati lebih banyak jembatan daripada yang dilalui orang biasa. Tetapi bagi Isyana, penderitaan yang dialaminya dikhawatirkan lebih dari yang pernah didengar atau dilihat banyak orang sebelumnya. Jadi, dia berbicara untuk menghiburnya, jika tidak ada lagi Victoria, hidup seharusnya tidak terlalu sulit. Isyana menggelengkan kepalanya berulang kali, "Kalau begitu tidak akan hidup selama 500 tahun lagi, aku sudah cukup hidup." Tama sedikit tertegun dan tidak mengatakan apapun selain di dalam hatinya,
dia berpikir bahwa dia harus memurnikan pil pemuda abadi sebelum Isyana berusia 500 tahun, dan kemudian setelah pilnya siap, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memberikannya kepada Isyana. Bukan hanya karena gadis ini hidup terlalu keras selama 400 tahun terakhir, tetapi juga karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Dan di alam bawah sadar Tama, ada juga suara yang berulang kali mengingatkannya bahwa apapun yang terjadi, dia harus membiarkan Isyana menjalani kehidupan normal sehingga dia memiliki sisa hidup yang cukup lama untuk sembuh dari pengalaman 300 tahun yang lalu. Isyana tidak tahu apa yang ada di pikiran Tama, dia hanya merasa topik pembicaraan mereka berdua agak berat untuk sementara, dia ingin menghidupkan suasana. Tetapi ketika dia berpikir bahwa suasananya dibuat seperti ini oleh dirinya sendiri, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Saat ini, Tama juga berpikir untuk mengganti topik untuk menenangkan suasana, dan kebetulan melirik papan nama pinggir jalan, jadi dia berkata kepada Isyana, 10 km ke Dungalio. Isyana melihat ke papan nama, dan melihat ada tertulis masih ada 10 km jauhnya dari Dungalio, dan segera berkata dengan sangat gembira, akhirnya, kita hampir sampai. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa dinamika pesawat Victoria, dan berkata sambil tersenyum, Victoria baru saja berangkat dari Melbourne, perjalanannya yang kedua belum diubah, dan tujuannya masih Mandalay. Tama mengangguk dan bertanya padanya, menurutmu apa kemungkinan dia datang ke Dungalio? Isyana berkata, 100%. Tama bertanya, mengapa kamu begitu yakin? Isyana tersenyum dan menjelaskan, Victoria sangat sombong. Dengan pengertianku tentang dia, ayahku berulang kali menolak niat baiknya sejak awal. Aku pikir dia belum bisa melepaskan perasaannya selama bertahun-tahun. Karena dia bepergian melalui Burma kali ini, dia pasti akan datang ke Dungalio. Ketika Isyana kembali ke Dungalio setelah lebih dari 300 tahun, tempat itu sudah lama kehilangan penampilan aslinya. Meski cerita masih cerita yang sama, ratusan tahun pembangunan telah menyebabkan perairan cerita sangat berubah dari 300 tahun yang lalu. Berdiri di jalanan Dungalio yang ramai dan ramai, Isyana tidak lagi mampu menandingi kenangan di benaknya, dengan kenyataan di tempat kejadian. Untungnya, perubahan di pegunungan tidak sebesar itu, cadangan beberapa dari mereka yang telah ditambang, perubahan lanskap tidak sebesar itu. Setelah identifikasi Isyana, kuburan pakaian ayahnya berada di timur laut kota Dungalio saat ini, selama puncak pertama yang telah ditambang untuk waktu yang singkat, gunung di belakangnya berbentuk seperti punggung kura-kura. Tama dan Isyana meninggalkan mobil di kota, dan kemudian berganti dengan sepatu kets dan setelan pasangan yang disiapkan Isyana, mereka memulai trek menuju tujuan. Berangkat, Tama mulai diam-diam menjalankan metode hati, fluktuasi aura tubuh langsung diminimalkan, sepertinya metode jantung ini memang efektif. Pegunungan di dekat Dungalio tidak terlalu tinggi, perbedaan ketinggian antara puncak dan tanah hanya beberapa ratus hingga lebih dari 1000 meter, kesulitan mendaki sangat kecil, ditambah dengan pemandangan indah di sepanjang jalan, dan kemampuan untuk melihat seluruh laut Carita. Jadi tempat ini sekarang menjadi jalur yang sangat baik bagi banyak anak muda untuk mendaki gunung. Saat keduanya menuju jalur gunung, mereka bertemu dengan banyak penggemar olahraga luar ruangan yang mengenakan perlengkapan mendaki satu demi satu, dan ketika mereka tiba di kaki gunung, jalan menjadi lebih sempit, dan semakin banyak orang yang mendaki gunung. Isyana terus-menerus melihat ke kiri dan ke kanan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.